Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang suatu instrumentasi ya yang kita kenal dengan X-ray photoelectron spektroskopi ya. Dan instrumen ini cukup efektif gitu ya jika kita ingin mendeteksi gugus fungsi gitu ya yang ada pada suatu material ya. Jadi ini salah satu kegunaannya yaitu untuk mendeteksi gugus fungsi gitu ya yang ada pada suatu material ya, apakah itu gugus fungsi seperti CH, seperti CO gitu ya dan sebagainya ya. Dan X-ray photoelectron spektroskopi ini atau XPS juga bisa digunakan untuk depth profiling ya, sehingga kita bisa menentukan juga komposisi terutama atomic concentration ya. Mirip dengan IDX ya yang kemarin kita pelajari, yang juga bisa digunakan untuk elemental composition, namun XPS ini lebih akurat ya dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur ya dibandingkan dengan IDX. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Jadi ini XPS ini termasuk surface analysis ya. Jadi ini kita bisa melakukan studi gitu ya terhadap satu material ya dengan depth gitu ya, dengan kedalaman sekitar kurang dari lapisannya itu ketebalannya kurang dari 100 angstrom ya, atau 10 pangkat minus 8 meter ya. Dan ini kita bisa bagi ya, ini surface analysis ini yang berdasarkan elektron ya, elektron spektroskopi. Kita bisa menggolongkan atas XPS yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu X-ray photoelectron spektroskopi. Yaitu ada juga AES, Auger electron spektroskopi, dan EELS ya, electron energy loss spektroskopi. Dan yang termasuk ion spektroskopi itu ada SIMS ya, SIMS yaitu secondary ion mass spectrometry, SNMS sputtered neutral mass spectrometry, dan yang terakhir yaitu ISS yaitu ion scattering spectroscopy. Ini sedikit background ya. Jadi teknik XPS ini sebenarnya didasarkan atas teori Einstein ya, Albert Einstein yang terkenal dengan teori relativitasnya. Dan ini salah satunya juga dia menemukan tentang photoelectric effect ya, yang dikembangkan sekitar tahun 1905. Jadi konsep foton ini digunakan untuk mendeskripsikan gitu ya, ejection dari suatu elektron dari suatu permukaan ketika suatu foton gitu ya digunakan untuk menumbuk suatu permukaan ya, digunakan untuk menyinari ya, dan foton ini akan menyebabkan gitu ya memberikan energi dari luar gitu ya, sehingga elektron itu bisa terlepas ya. Oke, dan ini dilanjutkan sekitar tahun 1960-an. Ini ada ilmuwan yang namanya Dr. Sigban, dan juga ini terus mengembangkan teknik XPS ya. Dan ini ternyata Dr. Sigban ini yang dihargai Nobel Prize in Physics for the development of the XPS techniques ya, sekitar tahun 1981. Jadi itu sedikit background sejarah dari XPS ya. Dan ini XPS juga dikenal sebagai Electron Spectroscopy for Chemical Analysis atau ESCA. Dan ini teknik yang sangat umum gitu ya, digunakan untuk menginvestigasi gitu ya chemical composition dari suatu permukaan material ya. Jadi digunakan untuk menentukan atau menginvestigasi chemical composition dari suatu permukaan material. Ya, contohnya tadi ya, bisa mengestimasi sampai ke gugus fungsi ya, jenis gugus fungsi apa saja yang terdapat pada suatu permukaan suatu material. Oke, idenya jadi kalau X-ray itu mengiradiasi permukaan suatu sampel ya, dan ini menumbuk gitu ya core elektron gitu ya, elektron inti dari suatu atom ya. Dan ini X-ray ini sampai mempenetrasi sampel, dia sampai
dengan kedalaman dengan order sampai beberapa mikrometer ya. Dan signal elektron ya yang digunakan gitu ya, itu yang berguna gitu ya, itu berasal dari kedalaman sekitar 10 sampai 100 angstrom gitu ya, dari sekitar 10 sampai 100 angstrom dari permukaan ya. Dan ini X-ray source gitu ya, ini memproduce foton gitu ya, jadi dia memproduksi foton dengan energi sekitar gitu ya, sekitar 1253,6 elektron volt untuk MGK alpha foton gitu ya, dan ALK alpha foton itu menghasilkan energi lebih besar, yaitu sekitar 1486,6 elektron volt. Dan ini biasanya sampel itu diradiasi dengan menggunakan foton dengan single energy ya, MGK alpha atau ALK alpha, dan ini kita kenal dengan mono energetic X-ray beam. Apa yang dimaksud dengan core elektron gitu? Jadi elektron itu sebenarnya yang dekat dengan Fermi level gitu ya, dan jauh dari nukleus ya atau inti atom, dan dia itu bergerak pada suatu direction tertentu gitu ya. Dan di sini kita definisikan juga Fermi level itu energi tertinggi gitu ya, level energi tertinggi yang dimiliki oleh elektron gitu ya, pada suatu solid yang netral ya, dengan temperatur 0 derajat ya, 0 absolute 0 temperature, jadi 0 absolute 0 Kelvin ya. Dan ini elektron binding energy dikalkulasi berdasarkan Fermi level ya. Dan ini core elektron ini gitu ya, ini dekat dengan nukleus dan memiliki karakteristik gitu ya, energi ikatan gitu ya yang tertentu ya. Dan ini core elektron ini memiliki kemungkinan dia bisa matching dengan energi dari si ALK alpha dan MGK alpha ya. Jadi intinya dengan energi dari ALK alpha dan MGK alpha ini bisa membebaskan core elektron tadi gitu ya dari ikatan dengan nukleusnya ya. Oke, dan binding energy itu bukan suatu karakteristik ya, karakteristik yang dimiliki oleh core elektron pada setiap elemen ya, dan ini ditentukan oleh gaya tarik gitu ya, gaya tarik elektron terhadap nukleus atau sebaliknya. Jika suatu elektron gitu ya dengan energi tertentu gitu ya ditarik dari nukleus gitu ya, keluar dari nukleus, gaya tarik antar elektron dan nukleusnya pastinya akan berkurang ya, dan binding energinya juga akan berkurang. Dan ini ada suatu titik gitu ya, di mana elektron itu akan lepas dari tarikan nukleus ya. Jadi di sini ilustrasinya. Jadi ini ada satu titik gitu ya, di mana elektron itu bisa terlepas dari gaya tarik menarik dengan nukleus ya. Dan kalau misalkan ini kita gunakan foton, ini akan terlepas gitu, dan ini sinyal dari elektron ini yang akan kita gunakan ya untuk mendeteksi ikatan yang ada pada suatu material. Ini sedikit teori ya tentang energi level ya. Jadi ini ada vacuum level, terus ini Fermi level gitu ya. Ini binding energy ya. Dan ini ilustrasi lowest state of energy itu di bawah ini. Dan ini konsep sedikit gitu ya tentang band gap gitu ya. Jadi ini intinya berisi tentang teori tentang elektron ya. Jadi kalau misalkan elektron itu berada pada zona conduction band gitu ya, elektron ini kita bisa gunakan untuk aplikasi ya, untuk aplikasi. Sedangkan kalau misalkan elektron itu masih terikat dalam valence band, itu belum bisa kita gunakan untuk aplikasi. Dan berdasarkan konsep ini kita bisa golongkan material itu atas dasar konduktivitasnya, yaitu logam, semiconductor, dan insulator ya, insulator. Dan kalau untuk metal itu conduction band dan valence band itu berimpit ya. Jadi dengan kata lain, elektron itu akan dengan mudah loncat dari valence band ke conduction band. Sehingga itu alasan kenapa metal itu dianggap sebagai konduktor yang baik ya, karena dia bisa mengalirkan elektron dengan lebih mudah ya. Sedangkan kalau semiconductor itu band gapnya, band gapnya itu
antara valence band dan conduction band itu lebih sempit ya dibandingkan dengan insulator. Kalau insulator ini band gapnya cukup besar, sehingga diperlukan energi yang sangat besar untuk memindahkan elektron dari valence band ke conduction band.